guys, bersama Bang Boy. Ini ironis sekali sebenarnya. Ruben Onsu dituduh oleh dua orang yang pernah dekat sama dia sebagai bencong. Tetapi netizen tinggal diam. Aibnya si CEO malah dibongkar, dan tiga orang ini, ya, public figure lah bisa dibilang, ya, memastikan atau mengarahkan bahwa CEO itu juga cong. Waduh Tuhan. Nah, kita bahas langsung bongkar-bongkaran ini. Kita bahas, ini dia terusnya. Ops, ini yang mau kita bahas guys. Soalnya Ruben Onsu yang dituduh bencong, tapi serangan netizen itu malah pengen membongkar yang real gay itu siapa. Nah, Sarwenda sudah mengungkapkan kemarin, sudah kita bahas. Kali ini adiknya sih ya. Duh, capek banget sama drama bencong. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar. Itu juga kalau berani. Nah, arti bencong ini langsung disikapi dengan netizen. Cong tapi bertanggung jawab, belikan tas-tas brand-brand. Tanpa Ruben jadi apa dia? Bener itu, bener sekali. Satu Indonesia juga tahu. Kalau bukan karena dia nikah sama Ruben, satu Indonesia nggak akan tahu dia. Itulah, nggak ada syukur-syukurnya. Nah, dikonfirmasi oleh ibu ini. Si Ruben Onsu lagi nih. Si itu siapa, Sarwenda ngatain cong gitu ya. Ngondek lah, ngondek. Nggak semua laki ngondek itu hombreng. Karena kalian coba aja ke gym-gym gitu. Itu laki-laki tuh bener-bener kayak bentukannya tuh lekong banget cong gitu kan. Tapi dia kalau udah di satu ruangan sama sejenisnya itu jadi ngondek. Tapi ada laki ngondek, mereka memang bawaannya begitu. Karena gue punya teman sendiri, ngondek abis. Dia punya anak 3, dan dia itu tertariknya ya Pak sama perempuan aja, gitu. Tapi memang ngondeknya tuh ngondek banget, gitu loh. Kalau bercanda-canda dulu ya, zaman masih sama-sama satu kantor gitu ya. Waktu masih muda kita, gue punya teman. Siapa nama dia, gue lupa. Dia tuh ngondek abis, tapi matanya tuh kalau ngeliat perempuan jelalatan. Dia sekarang itu. Nah, makanya di kali ini Bang Boy gak mau ngejudge. Gak mau ngejudge ayah Ruben yang ngondek bahwa dia itu gay. Dan juga gak mau ngejudge yang ini kita bahas nih, ya, bahwa si CEO. Udah lama banget aku kan gak speak up soal kasus-kasus yang ada dan berseliweran di TikTok Indonesia ini. Kali ini aku mau sedikit speak up tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang Ruben Onsu. Terlepas dari apapun yang dilakukan. Tapi aku kurang setuju aja kalau misalkan orang pernah dibantu, orang pernah ditolong, tapi malah ngata-ngatain dan menghina, mencaci, memaki, bahkan sampai ngatain si Ruben ini cong gitu. Sebenarnya laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan itu tidak lebih terhina dibandingkan laki-laki yang numpang hidup sama perempuan. So, kalau misalkan kamu udah pernah makan duitnya, jangan pernah makan orangnya. Kalau udah pernah dibantuin, setidaknya jangan ngejelekin. Kalau misalkan tidak bisa berbuat baik, minimal jangan jahat. Karena kita tidak bisa tutup mata dan telinga. Tanpa adanya Ruben Onsu, masyarakat Indonesia pun tidak kenal kamu. Thank you. Nah, ada yang bilang menumpang hidup dengan wanita. Dengan ganti istilahnya adalah mokondo. Jadi seolah-olah di kasus ini pertarungan antara si ngondek dan si mokondo. Tetapi bergeser lagi oleh temuan-temuan dari netizen yang sangat luar biasa, ya. Kalau netizen sudah membongkar, ya siap-siap terbongkar. Maka kita akan menyaksikan bahwasanya Bang Boy gak mau ngejudge, tapi coba aktifkan tes radar kalian ya. Ini satu, ini kedua. Ini yang ketiga. Bang Boy nggak bisa ngejudge. Oh ini berarti gay. Kalau ayah Ruben karena dia ngondek berarti dia gay. Bang Boy nggak bisa ngejudge. Tetapi Bang Boy punya prinsip, ya. Nggak ada yang lebih baik sebenarnya antara gay dengan mokondo. Kita harus sepakat di situ supaya kita sama-sama memerangi itu. Kalau ngondek tetapi dia bertanggung jawab dan dia normal dalam hubungan seksnya dia,
jauh lebih bermartabat, ya. Walaupun KPI memberikan batasan dalam hal tersebut, itu di luar itulah. Tapi kita sepakat bahwasanya gay sama Simo Kondo, ya, tidak ada tempat di diskusi kita saat ini. Semuanya sama-sama hina, titik ya. Tetapi mata kalian itu kan tajam, dan kalian bebas menilai seseorang karena kalian punya radar mengecek. Kalau Bang Boy, itu yang Bang Boy rasakan, yang Bang Boy bisa jujurkan kepada kalian semua. Dan kalian mengomentari, ya sampai ada mengatakan kayaknya radar gue yang salah ini Bang Boy. Kenapa nih? Baru top idamanku. Ini dia ada yang komen, anjir beneran sial. Ada lagi nih guys. Gimana ceritanya men? Masa Wenda katanya udah bisa bedain, kok yang ini ke Gojek juga. Mulut netizen ini ya. Feelingku agak lain deh ini orang. Astagfirullah, jauh banget aku. Nah, ini radarnya dia positif ya. Radar yang di atas ini udah negatif. Jadi kita bisa bedakan ada radar negatif sama pengaruh positif di komen-komen ini. Sampai sini aja. Baru beng-beng. Mau jadi istri kokoh tapi aku cowok. Bangsat. Bajunya bagus. Giorgio ganteng kayak Jungkook ya. Ya ini yang positif, ya di atas yang negatif. Paling bener ngobrolin Invesco, ya mungkin dia Kalau kenal. nggak Cong, kenapa alisnya harus disulam? Bentar, itu kan netizen. Nah ini kalangan artis juga membicarakan masalahnya guys ya, kita saksikan. Kalau nggak Cong, kenapa alisnya harus disulam? CEO itu kan dulu, jangan lupa, atlet angkat-angkat, binaraga badan gede-gede itu kan. Tapi CEO alisnya sulam loh. Kalau nggak Cong, kenapa alisnya harus disulam? Nah, jadi Tessa Mariska mempermasalahkan sulam alis. Bang Boy nggak tahu ya, apakah si CEO itu sulam alis atau tidak. Tapi sulam pun emang itu membuktikan itu cong nggak sih guys? Atau gimana guys? Bang Boy nggak paham ya, nggak paham mengenai perbencongan. Lagi guys, ini orang pertama ya. Orang kedua, orang yang paham tentang dunia gelap. Nah kita baca sedikit ya. Ya, si Lisa Mariana, dia mengomentari si Wendy nih. Kalau emang Xiong, kenapa sampai belasan tahun pernikahan Wen? Ada 3 anak kandung lagi, ini 2 anak kandung ya. Terus lu ganggu apa selama itu? Harta kah? Kita semua tahu di sini Koruben itu kebutuhan kamera dari zaman sama almarhum Olga. Wah ini positif banget nih ya. Ada juga pacar lo yang sekarang kayak hombreng Wen. Sejauh ini yang paling jauh. Tapi gue bersaksi Koruben Onsu orang baik. Waduh, keren. Baru ini juga ada ini ya. Yang sekarang bukan Cong, tapi lebih ke Bouti. Dibalas Lina. Info A1-nya gue udah dapat dong. Nanti ya tahan. Udah main info A1 guys. Ada Koko ini. Hi, I'm gay. Koko Dimas Banyu Maheswara. Hi, I'm gay. Percayalah pacar Sarweda itu juga gay. Aduh Tuhan, ini sih Bang Boy skip lah ya. Ini terlalu frontal sih. Tapi dia yakin bahwa si CEO itu gay. Nah, kita kembali ke Lisa. Orang mempertanyakan, Lisa, lu sok tahu lu. Ya coba ada yang komen juga seperti ini guys. Lisa, lu punya info satu dari mana? Baru ada komen, buset, dia ani-ani men. Pastilah mereka kenal. Ya sesama ani-ani, germu gigu lu kurang ajar. Ani-ani kayak mereka punya info akurat. Apalagi mereka punya temen yang cong, pasti pada kasih tahu itu sama mereka. Ya apalagi memang ya. Orang-orang seperti ini sedikit banyaknya paham karena
makanya banyak kasus gay itu ditangkap karena mereka suka kumpul-kumpul. Ya, misalnya mengadakan pertemuan di mana isinya gay semua, ya bencong semua, ya bukan bencong sih ya, ya gay lah, kita sepakat gay lah ya gay semua. Dan karena sering ketemu itu, jadi masing-masing udah banyak yang tahu. Ya mohon maaf ya, Bang Boy itu orangnya buta, tapi semenjak ada teman Bang Boy yang pemusik dari Pekanbaru ke Jakarta, pemusik, dan mereka pernah mengiringi para dunia pergegean, ya. Jadi sedikit banyaknya ada bercerita, misalnya bahkan sampai kelas artis loh, ya beberapa artis ada. Cuma emang si Gio ini belum terceritakan, itu masalahnya. Oke, Lagi ini orang terakhir. happening banget ya guys. Lagi happening banget itu si Ben sama Wen lagi bersiteru, bangkit lagi. Tapi aku kasih tau kalian ya, Wen itu dia nggak bakal sampai punya anak kalau sama cowoknya itu. Karena banyak yang tahu. Aduh, orang Jakarta kumpul, kenapa sih lu? Cowoknya itu ya serius. Lo nyebrang aja gue. Itu malam. Iya, cowoknya itu emang filia. Tapi aku bahas band dulu ya. Aku harus detail nih, banyak banget mau dibahas soalnya aku I really know about that, ya kan? Raja Bangsawan Satria Mulia Pathaudi lagi ada di Amerika, guys. Bagus ya langitnya. Amerika. Yang tahu soal ini bukan, tanya tuh Mbak Tessa tuh. Intinya gini, Ben datang ke rumah rekan kita, ke Sentul, ke Tebet, curhatin masalah hidupnya. Dia komplain masalah mantan istrinya yang nggak tahu terima kasih, yang pernah ditolong, yang pernah dibantu, yang pernah dinaikkan derajatnya dari segi keuangan. Sampai si Ben kerja dari pagi ke pagi, terus juga si Ben bayarin ini itu. Terus bikin si aku makan di situ nggak ya? Terus si ceweknya lagi naik, jadi banyak yang muji, begitulah. Ya terus udah tuh akhirnya ya udah, mana ya kata, coba aku kesana dulu ya. Nah terus ya udah, akhirnya karena gue kalau di Jakarta sering main ke tempat rekan gue sama Mbak Tessa juga, akhirnya ya kita kan kalau kumpul pasti akhirnya kebongkar ya, ini itu ya kan. Nah akhirnya gue jadi tahu. Kalau gue kumpul ya pasti berarti ini golongan juga, guys. Nah akhirnya jadi tahulah kita sama si Mbak Tessa. Jadi Ben curhatin, dia pinjam duit juga. Selain dia pinjam duit, dia juga harus memberikan nafkah kepada si mantan istrinya. Terus selain itu si ceweknya banyak tuntutan. Nah terus selain itu Ben pernah mau pinjam duit sama rekan gue. Terus habis itu ya udah nyampe lah ke gue. Terus Ben punya rumah di Lebak Bulus. Itu saya edit kalau nggak salah ya, dikuasain sama adiknya. Nah terus adiknya mau jokin dia. Terus si Ben juga curhatin masalah cowok hemongnya si mantan istrinya tinggal di tempat dia suka nginap-nginap, padahal belum married juga. Terus apa lagi dia curhatin itu ya, aduh banyak lah kita tahu itu guys. Nah terus habis itu Ben ke rumah rekan gue juga jauh-jauh naik
mobil murah, sampai gue bilang sama rekan gue, bang, mungkin Ben-Ben punya mobil lain kali di rumahnya. Satria, orang kalau datang ke rumah gue pasti banyak mobil paling mahal, kata rekan gue begitu. Terus apalagi ya kayak lu aja Satria, lu datang ke rumah gue naik Alphard lu kan? Iya bang, iya. Terus Mbak Tessa juga ke rumah si abang juga naik Alphardnya dia kan? Iya gitu. Jadi nggak mungkin begitu. Berarti memang lagi mepet banget. Terus Mbak Tessa sampai bilang, gue heran lihat mereka ini kelihatan ngejek dipuji rere jelita, tapi kebanyakan dari mereka utang sana sini, cicilan sana sini. Gue lebih suka lihat si Satria. Aku lihat si Satria itu enak-enak aja hidupnya, happy aja, terus jalan-jalan aja gitu. Gue heran gitu, kenapa ya mereka itu ya? Karena Mbak Tessa kan banyak juga rekan di entertain, jadi dia pasti tahu guys kehidupan faktanya. Udah aku bilang, aduh guys, di entertain Konoha itu nggak ada duitnya, habis buat hidup, malah minus. Yang bilang banyak duit itu otak rere jelita ini. Nah, yang bilang banyak duit itu kan kalian rere jelita. Yang bilang banyak duit, kuulangi sekali, rakyat jelita. Kalau aslinya itu nggak ada guys, habis, minus. Bukan habis lagi, minus. Tapi nggak tahu juga ya, kalau bagi kalian rere jelita kan, kalau kalian itu kan gajinya yang 4 juta, 3 juta gitu. Jadi bagi kalian ya kalau kayak profesi kami ini ya di dunia entertain itu banyak duit kali ya. Tapi kalau gue yang gajinya apa nih guys? Kalau gue kan gajinya 6.104. Jadi gini, selama gue hidup di Jakarta 13 tahun, pro rata gaji gue itu biaya hidup gue ya. Kalau gaji di atas lah, honor ya. Pro rata lo ya. Karena ada, gue pernah per bulan dapat 100 juta. Gue pernah per bulan cuma dapat 30 juta. Gue pernah per bulan dapat 200 juta. Per bulan cuma dapat 40 juta. Nah kalau di total sama 13 tahun dibagi bulan kali 13 tahun, nah itu 55 juta biaya hidup gue kalau di prorata. Aku bilang prorata loh ya. Nah tapi kalau di Amerika ini aku bisnis trading, gajiku $6.140. Jadi $6.140 itu aku bersih nabung $3.500, nggak kepake. Ini Iya. kalau Tapi kok buat judul, pacar kamu sekarang itu juga hemong loh Wen. Itu siapa? buat gue ya, yang gajinya 8 kali lipat dari itu. Ada nggak informasi? Ini kalau ya ibarat kata ini Malioboro-nya Jogja lah. Kasian juga lihat band-band itu. Kalau dibilang dia kurang ngasih nafkah, ya iyalah. Mantan istrinya mintanya segitu. Kalau aku juga nggak aku kasih tuh. Ya kalau kau cuma 30 juta per bulan kau. Tapi gayamu yang besaran. Belaga, bangsawan lah kau bilang. Gajimu 30 juta aja ternyata. Sama di Jakarta kau. Ternyata judulnya doang konfirmasi bahwasanya dia tahu, mungkin dia juga tahu lah ya, bahwasanya yang itu hemong. Waduh, banyak kali istilah ini ya, hemong lah. Sekali lagi Bang Boy mau pertegaskan kepada kita semua ya, Bang Boy di posisi menyamaratakan antara gay dan Simo Kondo. Jadi kalaupun si gay lebih bisa ngasih dan sebagainya, atau belanjakan istrinya dan sebagainya, anak dan sebagainya, bagi Bang Boy sama saja. Tidak, ya mungkin itu kan hanya perasaan, tapi kalau prinsip Bang Boy itu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, ya, sama-sama terhina. Ya mungkin di sini kita akan beda pendapat ya, tapi itu tentang prinsip dosa atau tidak berdosa, itu aja. Habis ini kita juga akan bahas lagi ya tentang yang seperti yang Boy bilang kemarin, tentang apa tuh, tentang sesungguhnya banyak juga yang mengkritik Ayah Ruben karena ada video Thalia yang beredar. Support terus, thank you, bye bye.